Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widias ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk kamu calon guru PAUD pemula dari Sabang sampai Merauke, di video kali ini sangat menarik sekali untuk kamu yang penasaran apa sih tugas-tugas guru PAUD. Nah, jadi di sini aku kasih gambaran kalian supaya nanti nggak kaget ketika kalian terjun langsung mengajar sebagai guru PAUD. Penasaran seperti apa? Stay tune terus. Jangan skip videonya. Jika bermanfaat video ini, silahkan kamu subscribe, like, komen, dan share ke semua akun sosial media kalian. Ya, benar sekali. Di video kali ini sesuai deskripsi judul, kalau aku akan membahas tugas harian guru PAUD tuh ngapain aja di sekolah, mulai dari datang ke sekolah, nyambut anak, sampai anak pulang sekolah itu ngapain aja. Tidak ada channel yang membahas ini, hanya di channel Widyasia aja nih yang bahas detail-detail tentang dunia pendidikan anak usia dini ya, ataupun seputar guru-guru gitu. Nah, untuk kamu yang baru mampir, yuk subscribe sekarang juga, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu aku untuk semangat lagi upload video lagi dan lagi seputar tentang pendidikan anak-anak. Jadi teman-teman, untuk kamu calon guru PAUD ya yang nggak ada basic sama sekali, yang awam sama sekali, yang asing dengan dunia pendidikan seperti apa, terkhusus pendidikan anak usia dini. Kalau anak SD kalian bisa tuh, karena anak SD udah mengerti kan. Kalau anak PAUD itu paket komplit, semuanya harus kamu kuasai. Nah, jadi ataupun nih untuk teman-temanku semuanya, adik-adikku semuanya yang baru lulus PG PAUD ya, PGTK mungkin, percayalah bahwa yang kalian pelajari itu sangat berbeda sekali ketika kalian terjun langsung ke lapangan. Itu sangat-sangat benar-benar tidak terduga sama sekali. Adapun tugas-tugasnya itu apa aja sih, Mi? Ribet nggak ya, riwah nggak ya, susah nggak ya? Nah, jadi di sini saya kasih tahu dulu, kalau di awal-awal itu jelas kalian akan riwah sekali, akan benar-benar pasti ya Allah, astagfirullahaladzim gitu, benar-benar kayak ngos dada gitu, karena kaget ya, apalagi yang bukan basicnya gitu. Aku aja yang udah basicnya aja masih kaget ketika terjun langsung pada hari pertama mengajar gitu. Suara anak-anak tuh kayak rasanya tuh di mana-mana gitu. Itu real sekali, benar-benar terjadi. Tidak mudah teman-teman, tapi ya nggak susah juga asalkan kalian mau belajar. Jadi teman-teman semuanya, adapun tugas dari keseharian guru-guru PAUD itu di sekolahnya ngapain aja ya, aku jelasin begitu detail sekali berdasarkan pengalaman aku sendiri. Yang pertama adalah kalian wajib datang pagi ke sekolah ya, disesuaikan aja sekolahnya masuknya jam berapa. Apalagi kalau kalian benar-benar baru banget, itu pastikan Anda harus benar-benar disiplin. Kemudian yang pertama kalian lakukan adalah menyiapkan perlengkapan di sekolah itu. Misalkan ada permainan anak yang bisa dilepas pasang, itu kalian pasangkan di halaman sekolah. Contoh, kalau saya itu sering memasangkan ayunan, karena ayunan kita itu di sekolah lepas pasang, itu saya lakuin ya. Itu ada sekolah yang punya petugas kebersihan sendiri, ada sekolah yang nggak punya petugas kebersihan, melainkan kita sendiri sebagai gurunya, dan saya mengalami itu. Saya sekaligus gurunya juga mempunyai tugas untuk membersihkan sekolah itu. Nah, jadi itu persiapan sekolah, lingkungan sekolah, pastikan sekolah itu bersih. Setelah itu selesai, kita berdiri di depan gerbang sekolah untuk menyambut anak masuk. Ketika anak masuk, kalian itu menyambut anaknya bersalaman, disapa anaknya penuh dengan senyuman. Selamat pagi anak, selamat pagi Lisa. Wah, Lisa hari ini cantik sekali, diantar siapa nak ya tadi? Tuh, seperti itu contoh. Atau wah, hari ini Lisa semangat sekali sekolahnya, pinter gitu. Ataupun bisa tanya, udah sarapan belum? Tuh sambil anaknya masuk kelas, itu ditanya-tanya seperti itu ya. Nah, itu tadi mulai dari datang anaknya disambut, kemudian ketika udah jam masuk. Nah, informasi untuk kalian, ada sekolah yang Islamik gitu, biasanya anak pagi-pagi itu dia ngaji terlebih dahulu. Nah, di sekolah aku itu anaknya ngaji, jadi kita dibagi, ada yang piket untuk menyambut anak, ada yang mengajarkan anak dalam kelas. Tapi kalau jika tidak ada, berarti tas anaknya diambil, diletakkan dalam kelas, anaknya bermain dulu sebelum masuk kelas, itu bisa. Kemudian jam bel berbunyi, itu anak dibarisin, anak baris berbaris, pemanasan, ice breaking untuk membangkitkan semangat anak. Itu sudah saya jelasin di video sebelumnya ya, caranya seperti apa. Ada kan anak TK baris-baris dulu sebelum masuk. Nah, itu gurunya ada yang memimpin. Dalam hal ini guru bisa bergantian, tergantung jadwal piket gurunya masing-masing ya. Nah,
Selesai tuh anaknya baris-baris, baca doa, ya masuk rumah, kemudian anak masuk kelas, kemudian biasanya kalau hari Senin anak tuh ada periksa kuku ya, anaknya masuk kelas, udah diperiksa kukunya, masuk kelas, kemudian gurunya mengucapkan salam, kemudian anaknya dijawab anaknya, kemudian anak berdoa. Nah, ini anak berdoa. Sesudah anak berdoa itu nanti ya gurunya itu mengecek kehadiran siswa, nanti dicek satu-satu anaknya hadir atau enggak. Misalkan Aryana Putri hadir, Umi pinter, anak-anak saatnya Umi absen ya, cek kehadirannya, kalau di absen jawabnya apa ya, saya Umi, seperti itu contoh ya, itu hanya contoh, bisa juga seperti yang lain. Sudah baca doa, anak sudah absen, masuklah pada tahap pembelajaran. Nah, jadi guru itu ada tugas harian tuh yang perlu kalian ketahui. Ada yang namanya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Adapun yang dimaksud adalah RPP. Nah, dalam RPP itu sudah tersusun secara sistematis langkah-langkah anak itu akan belajar apa pada hari itu ya, udah ditulis tuh di RPP. Nah, just information untuk kalian, biasanya sekolah ada yang sudah menyiapkan RPP, itu ada yang sudah menyiapkan prota, prosem, itu biasanya sudah ada. Untuk kamu yang awam, kamu wajib bertanya gimana sistemnya, apakah dia membuat RPP sendiri ataupun dari sekolahnya udah ada. Nah, tapi biasanya zaman sekarang itu guru-guru bisa bebas berkreasi, kalian bisa alangkah lebih baiknya kreativitas kalian sendiri membuat RPP sendiri, rancang sendiri, karena seiring perkembangan zaman ya semakin canggih, jadi anak juga harus dikasih pembelajaran yang lebih upgrade, yang lebih baru, yang lebih dekat dengan dunia anak pada zaman sekarang, disesuaikan aja gitu ya. Nah, ini bisa kalian belajar sama gurunya yang awam, yang asing, jangan malu untuk bertanya. Itu untuk guru pemula nih. Udah tuh anak belajar berdasarkan yang namanya RPP. Nah, kemudian informasi lagi, biasanya setelah belajar itu di jam-jam sekitar jam setengah 9 ya, atau jam 9 tergantung ya sekarang, ataupun setengah 10, itu biasanya anak dia makan bersama. Nah, dalam makan bersama anak tuh baca doa sebelum makan, kemudian ada yang cuci tangan dulu ya, tergantung di sekolah itu cuci tangan atau enggak gitu. Biasanya sih cuci tangan, ada yang pakai sendok kan enggak gitu. Nah, kalau di tempatku itu cuci tangan dulu, kemudian setelah cuci tangan, makanan anak, guru yang ambilin, dibantu anaknya perlahan, nanti diajarin gini nak caranya ngambil ini gitu. Nah, jadi setelah itu dibantu ya anaknya ngambil makanan, dituntun gitu. Setelah anaknya ambil makanan, anaknya makan bersama, selesai diarahkan lagi untuk cuci tangan. Pokoknya apapun yang menyangkut anak minta tolong itu dibantuin dengan inisiatif kita sendiri. Sebelumnya saya jelasin dulu, ketika belajar ada buku yang dibagikan, kalian ya sebagai guru baru harus punya inisiatif untuk membantu guru membagikan buku itu ya. Nah, jadi itulah tugas-tugas pokoknya, tugas-tugas yang detail yang akan dikerjakan kalian. Itu makan, udah makan nanti anak akan istirahat, anak akan bermain. Nanti setelah bermain dituntun lagi anaknya, dilihat mata kalian harus banyak tuh, bukan banyak maksudnya harus lincah, karena anak TK itu rentan sekali untuk berkelahi dan jatuh. Nah, jadi di sini tugas kalian adalah mengawasi anak itu dalam bermain ya, jangan sampai anaknya kenapa-kenapa. Setelah anak bermain, masuk lagi ke dalam kelas. Biasanya anak untuk siap-siap mau pulang, ditanya perasaannya gimana hari ini. Itu bagian dari penutup, karena RPP itu ada yang namanya pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di penutup itu anak ditanya bagaimana perasaannya hari ini belajarnya, senang gak, anaknya senang main apa hari ini gitu. Ya, dikasih sebuah pesan-pesan untuk besok hari apa yang harus dipersiapkan, seperti itu. Kemudian ada tugas-tugas lain di harian itu. Biasanya anak tuh ada yang mendadak mau pup, ada anak yang mau pipis gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi di sini kalian harus bisa menuntun anak perlahan, nanti anaknya bisa diajarkan secara mandiri, bisa nanti ke toilet sendiri gitu ya, perlahan ngajarinnya, karena usia PAUD ya gitu. Ada anak tuh yang udah mengerti, ketika dia sakit perut, dia mau ini, dia bilang sama gurunya minta antar, paling dia minta gurunya untuk tunggu di depan toiletnya. Itu saya udah nemuin anak-anak yang seperti ini, yang sudah biasa mandiri diberitahu oleh orang tuanya. Nah, jadi
Pokoknya apapun yang menyangkut anak, misalkan anaknya butuh bantuan membukakan minum, anaknya membutuhkan untuk meruncing pensil ya, nah itu kalian harus lakukan gitu. Itulah contoh-contoh tugas-tugas harian yang harus kamu lakuin ketika kamu nanti mengajar di sekolah. Nah, dan ingat bahwa biasanya anak PAUD itu kita nggak boleh pulang sebelum anaknya pulang semuanya. Jadi nggak bisa tuh ada anak satu kemudian kalian harus semuanya pulang terus anak ditinggal di sekolah sendirian, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus ditunggu anaknya sampai dijemput sama orang tuanya gitu. Itulah tadi rangkaian tugas-tugas harian guru PAUD yang wajib kamu ketahui. Jadi udah tergambar kan, udah tersket nih nanti kalian mau ngapain. Jadi nggak kaget lagi ketika kalian praktik mengajar ataupun melewati masa training guru PAUD. So, sekian dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.